Berita mengenai penipuan yang melibatkan seorang yang dijuluki Raja Minyak di Singapura telah mencuat dengan kerugian mencapai 1,7 triliun rupiah. Berikut adalah ringkasan dari peristiwa tersebut. Identitas pelaku, seorang pengusaha yang dikenal sebagai Raja Minyak, dituduh melakukan penipuan terhadap bank-bank besar di Singapura. Pelaku ini diduga menggunakan berbagai cara untuk menipu bank, termasuk dokumen palsu dan janji-janji investasi yang tidak realistis. Jumlah kerugian, total kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan ini mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah, yang merupakan angka yang sangat signifikan dan mencerminkan skala operasi penipuan tersebut. Metode penipuan, pelaku dilaporkan menggunakan teknik manipulasi dan penipuan untuk mendapatkan dana dari bank. Ini termasuk menawarkan proyek-proyek minyak dan gas yang tidak pernah ada atau tidak layak untuk dibiayai. Dampak pada bank, beberapa bank besar di Singapura terpaksa menanggung kerugian besar akibat tindakan pelaku. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan due diligence yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan menunjukkan tantangan dalam sektor perbankan terkait dengan penipuan finansial, terutama dalam industri energi yang seringkali melibatkan investasi besar dan risiko tinggi. Raja Minyak Singapura yang terlibat dalam skandal penipuan besar adalah Raja Iskandar. Ia dituduh melakukan penipuan terhadap beberapa bank besar dengan menggunakan dokumen dan informasi palsu terkait proyek minyak dan gas. Tindakan ini mengakibatkan kerugian mencapai 1,7 triliun rupiah bagi lembaga keuangan yang terlibat. Skandal ini menarik perhatian publik dan menyoroti isu-isu terkait pengawasan dalam sektor perbankan di Singapura. Raja Minyak Singapura, yang dikenal sebagai Raja Iskandar, melakukan penipuan terhadap bank-bank besar dengan beberapa metode yang cerdik. Berikut adalah cara-cara yang digunakan dalam skandal tersebut. Dokumen palsu. Raja Iskandar menggunakan dokumen dan laporan keuangan yang dipalsukan untuk meyakinkan bank bahwa proyek minyak dan gas yang ia tawarkan adalah sah dan menguntungkan. Ini termasuk kontrak dan perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak valid. Janji investasi tinggi, ia menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi dari investasi di proyek-proyek yang sebenarnya tidak ada. Janji-janji ini menarik perhatian bank untuk memberikan pinjaman besar. Manipulasi informasi, pelaku juga diduga memanipulasi informasi terkait status dan kemajuan proyek untuk menciptakan kesan bahwa investasi tersebut aman dan menguntungkan. Ini termasuk memberikan update palsu tentang keberhasilan proyek. Jaringan relasi. Dengan membangun jaringan relasi yang kuat di kalangan pengusaha dan pejabat bank, Raja Iskandar berhasil mendapatkan kepercayaan yang diperlukan untuk melancarkan aksinya. Melalui kombinasi dari metode-metode ini, Raja Iskandar berhasil menipu bank-bank besar dan menyebabkan kerugian signifikan, menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan terhadap penipuan yang terorganisir dengan baik. Dampak keuangan yang diderita oleh bank-bank besar akibat tindakan Raja Minyak Singapura, Raja Iskandar, sangat signifikan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak tersebut. Kerugian finansial, bank-bank yang terlibat mengalami kerugian total mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah. Kerugian ini mencerminkan besarnya jumlah dana yang telah disalurkan kepada proyek-proyek yang ternyata tidak ada atau tidak layak. Krisis kepercayaan. Tindakan penipuan ini dapat merusak reputasi bank-bank tersebut di mata investor dan nasabah. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan dan due diligence yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Peningkatan biaya operasional, bank mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem pengawasan mereka dan melakukan audit internal guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Dampak pada portofolio investasi, kerugian besar ini dapat mempengaruhi portofolio investasi bank, mengurangi profitabilitas, dan berpotensi mempengaruhi nilai saham mereka di pasar. Regulasi yang lebih ketat, insiden ini kemungkinan akan mendorong otoritas keuangan untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pinjaman dan investasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi besar di sektor energi. Skandal ini menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan terhadap penipuan yang terorganisir dan perlunya peningkatan dalam mekanisme pengawasan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko semacam itu.